Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang aliran hukum alam yang saya hormati Bapak Tohadi Esa MSI selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum. Adapun aliran hukum alam yang pertama yaitu merumuskan pokok ajaran filsafat hukum tentang aliran hukum alam. Apa itu hukum alam? Aliran ini berpendapat bahwa hukum alam berlaku universal atau umum. Hukum alam juga dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Dan aliran hukum alam juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu irasional. Apa itu irasional? Aliran hukum alam yang irasional berpendapat bahwa hukum alam yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Yang kedua adalah rasional. Aliran hukum ini atau hukum alam rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Kemudian ada dua tokoh dari aliran hukum alam yang berpendapat tentang aliran hukum alam. Yang pertama datang dari Thomas Aquinas, tokoh dari aliran hukum alam irasional. Menurut Aquinas, ada dua macam pengetahuan yang berjalan secara bersama-sama, yaitu yang pertama, pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal manusia, dan yang kedua, pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu ilahi. Menurut Thomas Aquinas, ada 4 macam hukum, yaitu yang pertama, lex aeterna, yaitu hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua adalah lex divina, adalah hukum rasional Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang ketiga adalah lex naturalis atau hukum alam, merupakan penjelmaan lex aeterna ke dalam rasio manusia. Dan yang keempat adalah lex positivis, adalah penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia. Adapun tokoh aliran hukum alam yang rasional, menurut Hugo de Groot atau Grotius, menyatakan Grotius terkenal dengan sebutan Bapak Hukum Internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara seperti hukum perang. Menurut Grotius, sumber hukum adalah rasio manusia karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akhlaknya. Hukum alam menurutnya adalah hukum yang sesuai kodrat manusia, hukum tidak mungkin dapat dirubah. Perbedaan pandangan antara kedua tokoh tersebut, meskipun sama-sama termasuk dalam aliran hukum alam rasional, Thomas Aquinas dan Hugo Grotius memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam pandangan mereka terhadap hukum, yaitu satu, sumber hukum alam. Thomas Aquinas memandang bahwa hukum alam bersumber dari Tuhan dan dapat ditemukan melalui ajaran agama dan moralitas universal. Sedangkan Grotius menyatakan bahwa hukum alam berasal dari akal manusia yang dapat ditemukan melalui penalaran dan pengamatan. 2. Pandangan terhadap manusia. Aquinas memandang bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, yang harus hidup sesuai dengan moralitas universal untuk mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Sedangkan Grotius memandang manusia sebagai makhluk rasional yang berlaku sesuai dengan kebutuhan alamiahnya dan menempatkan kepentingan individu sebagai prioritas. 3. Hubungan antara hukum positif dan hukum alam. Aquinas memandang bahwa hukum positif harus selaras dengan hukum alam, dan jika tidak, maka hukum positif tersebut tidak sah. Sedangkan Grotius memandang bahwa hukum positif dapat bertentangan dengan hukum alam, tetapi masih dapat diterima selama memenuhi kriteria keadilan dan kemanfaatan sosial. Meskipun memiliki perbedaan pendapat, keduanya memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan moralitas sebagai dasar hukum yang seharusnya ada di masyarakat. Bagaimana relevansi ajaran filsafat hukum tersebut dalam konteks yang sekarang? Aliran hukum alam ini cocok untuk konteks yang sekarang dikarenakan aliran hukum alam ini telah mengedepankan logika dan moral. Adapun contoh dari kasus aliran hukum alam ini adalah kasus Mbok Mina. Kasus Mbok Mina memunculkan banyak pertanyaan tentang etika dan moralitas, khususnya sehubungan dengan tindakan Mbok Mina yang dianggap menggelapkan dana dari koperasi.
Dalam hal ini, ada 3 aspek penting yang dapat dianalisa dari sisi moral dalam kasus Mbok Mina. Yang pertama adalah integritas. Sebagai seorang pengurus koperasi, Mbok Mina memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas organisasi dan memastikan bahwa di setiap tahap bertindak dengan jujur dan adil. Namun apa yang terjadi? Dengan menggelapkan dana koperasi, Mbok Mina telah melanggar prinsip integritas dan kepercayaan anggota koperasi yang telah memilih sebagai pengurus. Yang kedua, kejujuran. Dalam bertindak terhadap kepentingan koperasi, Mbok Mina diharapkan untuk berperilaku dengan jujur. Setiap tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan dan menghindari konflik kepentingan yang merugikan koperasi. Dalam kasus ini, Mbok Mina tidak jujur karena mengambil dana koperasi untuk kepentingannya sendiri dan memberitahukan pihak yang berwenang. Yang ketiga, tanggung jawab moral. Sebagai seorang pengurus koperasi, Mbok Mina memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola dana keputusan dan pemakaian dana untuk mempertimbangkan kepentingan koperasi di seluruh anggota koperasi tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Mbok Mina melanggar kepercayaan tersebut, merugikan kepentingan banyak pihak dan merusak citra koperasi sendiri. Dari analisa ini, kita disimpulkan bahwa Mbok Mina melanggar moralitas dengan merugikan kepentingan koperasi dan anggota koperasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh Mbok Mina harus dipertanggungjawabkan secara moral. Mbok Mina harus bertanggung jawab atas tindakannya dan mengganti rugi dana koperasi dengan mengambil pencegahan agar tidak terjadi hal yang sama untuk di masa yang akan datang. Kami dari kelompok 1 Universitas Pamulang Fakultas Hukum semester 8 mengucapkan terima kasih paparan dari aliran hukum alam tersebut.